Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Gunawan. Di video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah manajemen risiko keuangan dengan materi manajemen risiko Islam. Baik, yang pertama pendahuluan. Dalam sistem keuangan modern, risiko merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi dan bisnis. Dalam perspektif Islam, risiko tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi harus dikelola secara bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen risiko dalam Islam berlandaskan pada prinsip tawakal kepada Allah. Yang kedua, kewajiban ikhtiar manusia dan larangan terhadap ketidakpastian berlebihan atau gharar, perjudian atau masyir, dan riba. Selanjutnya, pengertian risiko dalam Islam. Dalam literatur Islam, risiko sering dikaitkan dengan istilah yang pertama muqatta'ah, yaitu bermakna potensi kerugian atau kehancuran, dekat dengan konsep bahaya yang harus diantisipasi. Yang kedua, gharar atau ketidakpastian berlebihan, yaitu bukan risiko yang diperbolehkan, jika terlalu tinggi dapat membatalkan akad. Yang ketiga, rizki, yaitu mengandung makna bahwa hasil akhir berada dalam ketentuan Allah, namun manusia wajib berusaha. Selanjutnya, landasan Al-Quran tentang risiko. Manajemen risiko memiliki dasar dalam Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan." Ayat ini mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian dan mitigasi risiko dalam kehidupan dan muamalah. Selanjutnya, landasan hadis tentang manajemen risiko. Hadis Nabi SAW tentang unta, "Ikatlah untamu, lalu bertakwalah kepada Allah." Maknanya, manusia wajib berusaha mengelola risiko, setelah itu baru bertawakal kepada Allah. Ini adalah prinsip dalam manajemen risiko dalam Islam. Selanjutnya, perbedaan risiko dan gharar. Kita melihat perbedaan mendasar antara risiko dan gharar dalam perspektif Islam. Risiko pada dasarnya adalah ketidakpastian yang masih dapat diprediksi, diukur, dan dikelola melalui perencanaan, informasi, serta mekanisme dan mitigasi. Oleh karena itu, risiko diperbolehkan dalam transaksi syariah karena merupakan bagian alami dari aktivitas bisnis dan investasi. Sebaliknya, gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan, tidak jelas atau spekulatif, seperti tidak diketahui objek akadnya, harganya, atau hasilnya secara wajar. Gharar yang tinggi dapat menimbulkan ketidakadilan, konflik, dan eksploitasi, sehingga dilarang dalam Islam. Dengan kata lain, Islam menerima risiko yang terkelola, tetapi menolak ketidakpastian ekstrim yang merugikan salah satu pihak. Selanjutnya, sumber risiko dalam keuangan Islam. Risiko dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, risiko kontrak. Yang kedua, risiko kepatuhan syariah. Yang ketiga, risiko pasar. Yang keempat, risiko likuiditas. Yang kelima, risiko kredit. Yang keenam, risiko operasional. Selanjutnya, contoh manajemen risiko dalam Islam. Dalam Quran Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 46-49, Nabi Yusuf mengelola risiko krisis pangan dengan menyimpan hasil panen pada masa subur, mengurangi konsumsi berlebihan, mempersiapkan cadangan untuk masa sulit. Ini adalah contoh klasik manajemen risiko berbasis perencanaan strategis. Prinsip manajemen risiko dalam Islam. Manajemen risiko dalam Islam berlandaskan pada keadilan, keseimbangan, tanggung jawab, kepatuhan syariah, larangan eksploitasi, dan riba. Selanjutnya, manajemen risiko di lembaga keuangan syariah. Yang pertama, mengelola risiko pembiayaan. Yang kedua, menjaga kecukupan modal. Yang ketiga, mematuhi standar IFCB. Yang keempat, menghindari transaksi spekulatif. Modal bank berfungsi sebagai buffer. Selanjutnya, perbandingan dengan bank konvensional. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah dari sisi risiko dan mekanisme transaksi. Bank konvensional berbasis bunga atau riba, sehingga risiko utamanya berkaitan dengan risiko kredit, pasar, dan likuiditas. Bank syariah tidak menggunakan bunga, melainkan skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Karena itu, selain menghadapi risiko kredit dan pasar, bank syariah juga menghadapi risiko tambahan, yaitu risiko kepatuhan syariah. Artinya, setiap produk dan akad harus sesuai dengan prinsip syariah, dan jika terjadi pelanggaran, bank bisa menghadapi risiko reputasi, hukum, dan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, manajemen risiko di bank syariah lebih kompleks karena tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Kesimpulannya, risiko dalam Islam bukan untuk dihindari, tetapi dikelola secara bijaksana.
Manajemen risiko memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan hadis. Bank syariah menghadapi risiko yang lebih kompleks karena faktor kepatuhan syariah. Prinsip utama adalah keseimbangan antara usaha manusia dan tawakal kepada Allah. Demikianlah paparan saya mengenai manajemen risiko Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam respon materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.